Halo teman-teman, kali ini kelompok saya akan membahas tentang jaringan tanaman. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya, Kaselta Widianti dengan NPM 2020-13500-140. Teman saya, Fradinda Amelia Hapipah dengan NPM 2020-13500-050. Imam Makrub 2020-13500-182. Dan Syafira Rizky Pratiwi 2020-13500-008. Apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa itu jaringan tanaman? Jaringan tanaman adalah sekumpulan sel-sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan pada tumbuhan terdiri atas jaringan muda atau jaringan meristem dan jaringan dewasa. A. Jaringan meristem atau jaringan muda. Jaringan meristem dapat diartikan sebagai sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama, serta memiliki sifat meristematik. Sifat-sifat jaringan meristem adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. Yang kedua, biasanya tidak ditemukan adanya ruang antar sel di antara sel-sel meristem. Ketiga, bentuk sel bulat, lonjong, atau poligonal dengan dinding sel yang tipis. Keempat, masing-masing sel kaya akan sitoplasma dan mengandung satu atau lebih dari satu inti sel. Berdasarkan asal-usulnya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu A. Promeristem adalah jaringan meristem yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio. B. Jaringan meristem primer adalah jaringan yang sel-selnya berkembang secara langsung dari sel-sel embrionik. C. Jaringan meristem sekunder adalah jaringan yang sel-selnya berkembang dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi. Berdasarkan posisinya dalam tubuh tumbuhan, meristem dibedakan menjadi 3, yaitu A. Meristem apikal, B. Meristem interkalar, C. Meristem lateral atau meristem samping. Di samping ini ada gambar salah satu tumbuhan yang terdiri atas tunas apikal terdiri dari meristem apikal, kambium vaskuler, kambium atau meristem lateral, meristem yang akan membentuk akar lateral, meristem apikal akar, rambut akar, dan meristem apikal akar di dekat tudung akar. Meristem apikal terdapat di ujung batang dan ujung akar yang kelak menghasilkan pemanjangan batang dan akar. Hasilnya dapat Anda lihat berupa tumbuhan yang semakin tinggi batangnya dan semakin dalam akarnya. Pertumbuhan yang diakibatkan oleh aktivitas meristem apikal dikenal sebagai pertumbuhan primer dan semua jaringan yang terbentuk dari meristem apikal disebut jaringan primer. Meristem interkalar terdapat di antara ruas-ruas batang. Tumbuhan yang diakibatkan oleh aktivitas meristem interkalar menyebabkan pertambahan panjang pada ruas-ruas batang. Jaringan yang terbentuk oleh meristem interkalar ini serupa dengan jaringan yang berasal dari meristem apikal, sehingga digolongkan ke dalam jaringan primer. Pertumbuhan sel yang dilakukan oleh meristem interkalar menyebabkan munculnya bunga. Contohnya, meristem pada pangkal ruas tumbuhan anggota suku rumput-rumputan atau Graminae. Meristem lateral terletak sejajar dengan lingkaran organ tempat ditemukannya dan merupakan meristem yang menghasilkan pertumbuhan sekunder. Hasilnya yang Anda lihat adalah batang dan akar semakin membesar atau menebal. Berbeda dengan meristem primer, yang membuat pohon semakin tinggi dan akarnya semakin dalam. Meristem lateral atau lateral sama dengan samping, justru menghasilkan pertumbuhan ke arah samping. Meristem lateral disebut juga kambium. Kambium yang dikenal ada 2, yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus. Kambium bisa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kambium vasikuler dan kambium intervasikuler. Kambium vasikuler adalah kambium yang berada di dalam berkas pengangkut, yaitu di antara xilem dan floem. Sedangkan kambium intervasikuler adalah kambium yang berada di berkas pengangkut. B. Jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah berhenti membelah. Jaringan ini dibentuk dari proses diferensiasi sel-sel meristem, baik meristem primer maupun meristem sekunder. Jaringan dewasa juga disebut jaringan permanen. Jaringan dewasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak memiliki aktivitas untuk membelah diri atau memperbanyak diri.
2. Memiliki ruang antar sel kecuali pada epidermis. 3. Dinding selnya telah mengalami penebalan. 4. Berukuran lebih besar daripada sel-sel meristem. Jenis-jenis jaringan dewasa berdasarkan fungsinya. A. Jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Jaringan epidermis merupakan lapisan sel yang berada di bagian paling luar. Jaringan ini biasa ditemukan pada permukaan organ-organ tumbuhan seperti akar, daun, batang, dan bunga. Sesuai dengan namanya, jaringan epidermis berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari faktor luar. Jaringan epidermis memiliki beberapa ciri antara lain. 1. Terdiri dari sel-sel hidup. 2. Berbentuk persegi panjang. 3. Sel-selnya rapat tanpa ruang antar sel. 4. Tidak memiliki klorofil. 5. Mampu membentuk modifikasi jaringan epidermis. B. Jaringan parenkim atau jaringan dasar. Disebut jaringan dasar karena jaringan ini ditemukan hampir di setiap bagian tumbuhan, baik pada akar, batang, daun, daging buah, atau endosperm. Jaringan ini dapat ditemukan di setiap jenis tumbuhan. Pada batang yang dipotong melintang, sebagian besarnya adalah jaringan dasar, dan parenkim juga terdapat di antara jaringan lain, misalnya di antara xilem dan phloem. Ciri-ciri jaringan parenkim yang membedakannya dengan jaringan lain adalah 1. Sel-selnya merupakan sel-sel hidup yang berukuran besar dan tipis, serta umumnya berbentuk segi enam. 2. Memiliki banyak vakuola. 3. Letak inti selnya mendekati dasar sel. 4. Mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri. 5. Memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. C. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong dikenal juga dengan nama jaringan mekanik, jaringan penunjang atau jaringan penguat. Berfungsi untuk menguatkan atau menegakkan batang dan daun, melindungi biji atau embrio, serta melindungi berkas mengangkut. Ciri-ciri jaringan kolenkim yang pertama, memiliki struktur dan tebal dan juga kuat. Dapat mengalami spesialisasi. Yang ketiga, terdapat pada batang, daun, dan biji. Selnya mengalami penebalan pada bagian sudutnya. Penebalan berupa selulosa dan pada umumnya berkelompok membentuk untayan atau silinder. Fungsi jaringan kolenkim yaitu 1. Menunjang dan memperkokoh bentuk tumbuhan. Yang kedua, melindungi berkas pengangkut. Yang ketiga, memperkuat jaringan parenkim. Kemudian ada dua jenis jaringan penyokong. Yang pertama, jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan penyokong atau penguat pada organ tumbuhan muda dan tanaman herbal. Kolenkim merupakan sel hidup yang sifatnya mirip dengan parenkim. Ada sel yang mengandung kloroplas dan berperan dalam proses fotosintesis. Kolenkim tersusun dari sel-sel hidup dengan protoplasma yang aktif dan memiliki bentuk pemanjang dengan penebalan yang tidak merata. Jaringan penyokong berfungsi dalam memperkokoh tumbuhan, sel-sel yang kuat, tebal, dan telah mengalami spesialisasi. Jaringan ini juga berfungsi sebagai pelindung biji dalam melas vaskuler. Yang kedua ada jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ini adalah jaringan penguat yang terdiri dari sel-sel mati. Sklerenkim memiliki dinding sel yang kuat, tebal, dan mengandung lignin. Sklerenkim terbagi dari dua macam berdasarkan bentuknya, yaitu serabut dan sklereid. Serabut atau serat berasal dari jaringan meristem yang terdiri dari sel-sel panjang dan bergerombol membentuk anyaman atau pita. Contohnya pelepah daun pisang, sedangkan pada sklereid atau sel batu adalah jaringan sklerenkim yang bentuk selnya membulat dengan dinding sel mengalami penebalan. Contohnya itu pada tempurung kelapa atau kulit biji beras. Lalu ada ciri-ciri jaringan sklerenkim. Yang pertama, mengalami penebalan pada seluruh bagian dinding sel. Yang kedua, penebalan yang berupa lignin berupa sel mati. Pada umumnya ditemukan pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian terletak pada pericycle cortex dan di antara xilem dan phloem. Fungsi jaringan sklerenkim yang pertama, sebagai alat untuk bertahan terhadap tekanan dari luar. Kedua, melindungi dan menguatkan bagian dalam sel dan sebagai alat penyokong. D. Jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel gabus yang terbentuk memanjang. Jaringan gabus berfungsi melindungi jaringan lain yang terdapat di bawahnya agar tidak terlalu banyak kehilangan air. Sel gabus dapat ditemukan di permukaan luar batang. Adapun ciri-ciri jaringan gabus: 1. Disusun dari sel-sel parenkim gabus. 2. Merupakan sel mati dan kosong. 3. Berbentuk memanjang dan berdinding gabus. Macam-macam jaringan gabus. Jaringan gabus terdiri atas dua macam.
antara lain sebagai berikut. 1. Valen, yaitu jaringan gabus yang dibentuk dari kambium gabus berarah luar dan sel-sel matinya. 2. Velodem, yaitu jaringan gabus yang dibentuk kambium gabus ke arah dalam dan sel-sel hidup menyerupai parenkim. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang bertugas dalam mengangkut zat. Jaringan ini dibagi menjadi dua, antara lain sebagai berikut, yaitu jaringan xilem dan jaringan phloem. Xilen. Xilen berasal dari bahasa Yunani, yaitu xilon, yang memiliki arti kayu. Dinamakan kayu karena xilem terdapat di antara silinder batang kayu. Xilen adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan. Xilem berada di dalam tumbuhan, yaitu tepat di bagian tengah vaskular pada akar, batang, dan daun. Xilem adalah proses pengangkutan satu arah, di mana air dan nutrisi akan selalu diantarkan dari bawah ke atas, yaitu dari akar ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi secara terus-menerus. Kelebihan air yang diangkut oleh xilem tidak kembali ke akar, melainkan diuapkan ke udara oleh stomata. Jaringan xilem terdiri atas pembuluh xilem, serat yang panjang dan kuat, serta trakeit. Jaringan xilem tersusun atas sel-sel mati dengan dinding sel yang tebal. Jaringan parenkim adalah satu-satunya sel hidup yang berada di xilem. Xilem sangat banyak terdapat pada tumbuhan dibandingkan jaringan phloem yang jauh lebih sedikit. Dapat dikatakan bahwa jaringan xilem adalah sebagian besar jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan, terutama bagian kayu yang keras dan kokoh. Phloem. Phloem adalah pengangkut zat makanan dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Phloem tersusun antara lain sebagai berikut. 1. Bulu tipis. 2. Berbentuk tabung dengan ujung yang berlubang sel pengiring. Berbentuk silinder dengan plasma yang dekat. 3. Serabut phloem. 4. Berbentuk panjang dengan ujung berimpit dan dindingnya tebal. 5. Parenkim phloem. 6. Selnya hidup, memiliki dinding primer dengan lubang kecil yang disebut noktrat. Parenkim phloem berisi tepung, damar, dan kristal. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jika ada yang salah atau kurang tepat dalam video ini, silahkan berikan kritik, masukan, dan sarannya di kolom komentar. Terima kasih.